Bab 1492, Pertempuran Pertama 4. Pasukan dinasti Bulan Biru dan Kerajaan Ketujuh terkejut dan melarikan diri dengan panik. Para prajurit lainnya menatap pemandangan itu dengan kaget. Sasaran tembakan artileri secara bertahap mengikuti mundurnya musuh, tidak memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri. Pecahan peluru dan percikan minyak yang berhamburan ke segala arah telah menjadi sabit sang pencabut nyawa yang dengan panik merenggut nyawa mereka. Pasukan Sekutu Keempat Negara hanya bisa melihat tanpa daya ketika tentara kedua negara terbunuh dan terluka oleh artileri. Sialan, arahkan senjata pengepungan itu dan hancurkan kota yang hancur ini menjadi reruntuhan. Kusun dengan marah menarik kerah baju wakil jenderalnya. Tak seorang pun menyangka kota yang mereka kira kosong, tiba-tiba melancarkan serangan balik yang dahsyat. Kelalaian Penatua Wen dan Kusun secara langsung telah menyebabkan lebih dari 10.000 kematian. 10.000 orang lebih bagaikan setetes air dalam ember bagi aliansi empat negara. Setelah beberapa saat terkejut, para komandan keempat pasukan memberi perintah untuk menyerang pada saat yang sama. Namun, yang membuat mereka muntah darah adalah selain dari 70 meriam, tidak ada bayangan lain di kota Del. Selain itu, semua meriam berada di bawah perlindungan yang sangat baik. Jika mereka ingin menghancurkannya, aliansi empat negara harus menghancurkan tembok kota Obsidian. Ketahanan Obsidian cukup untuk membuat pemimpin keempat negara tergila-gila. Tanpa target, pemanah dan magus tidak akan berguna. Para pendekar pedang dan ksatria jarak dekat bahkan tidak dapat mendekati tembok kota. Jika mereka berani melangkah lebih dekat, mereka akan dihancurkan menjadi pasta daging oleh meriam. Saat ini, satu-satunya dukungan mereka adalah senjata pengepungan. Senjata pengepungan berukuran sangat besar, membutuhkan binatang ajaib yang kuat untuk memindahkannya. Keempat negara telah mengumpulkan ribuan senjata pengepungan. Itu adalah pilihan terbaik untuk melawan artileri dengan senjata pengepungan. Lebih dari 1.000 senjata pengepungan segera mengepung kota Del saat peluru artileri padat dengan panik membombardir kota dan sekitarnya. Ukuran senjata pengepungan tidak sebanding dengan meriam. Dengan lebih dari 1.000 senjata pengepungan yang beroperasi pada saat yang sama, serangan seperti itu benar-benar mimpi buruk. Suara gemuruh terdengar saat peluru menghantam tembok kota Del, tetapi tidak meninggalkan sedikit pun goresan. Tembok kota yang dibangun Shen Yanxiao dengan menghabiskan banyak uang memperlihatkan nilainya yang luar biasa. Kedua belah pihak saling berhadapan. Api berkobar ke segala arah dan suara tembakan meriam yang memekakkan telinga sungguh tak tertahankan. Jarak antara senjata pengepungan dan meriam hampir sama. Tentara dari keempat negara bersembunyi di balik senjata pengepungan. Di kota Del, Enchantress, yang bertanggung jawab memimpin serangan balik, menyipitkan mata Phoenix-nya yang panjang dan sempit saat dia mengamati serangan lawan melalui area deteksi. Kita tidak bisa menyerang mereka, Enchantress mendesah dan berkata pada Dulang. Mereka bertanggung jawab atas garis pertahanan pertama di kota Del. Dulang mengerutkan kening. Aku tidak menyangka keempat negara begitu baik hati hingga mengirimkan begitu banyak senjata pengepungan. Selama masih ada senjata pengepungan, kita tidak akan bisa menimbulkan korban lagi. Enchantress menggigit bibirnya dan menyipitkan matanya saat dia melihat senjata pengepungan besar itu. Saya ingin melihat berapa banyak senjata pengepungan yang mereka miliki untuk melawan kita. Beritahu semua iblis untuk segera mengalihkan target mereka ke senjata pengepungan itu. Kita harus menghancurkan beberapa dari mereka sebelum kota Del ditembus. Bab 1493, Pertempuran Pertama 5. Dia tidak boleh membiarkan ribuan senjata pengepungan ini memasuki Sun Never Sets. Kalau tidak, semuanya akan berakhir. Semua iblis yang ditempatkan di benteng telah menerima perintah dari Enchantress. Mereka segera mengubah target mereka dan membidik senjata pengepungan. Penyesuaian target meriam menyebabkan kekacauan sesaat di aliansi empat negara. Pengeboman meriam menyebabkan banyak korban di antara prajurit yang bertugas menjaga senjata pengepungan. Segera kirim orang lain ke atas. Aku ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Tetua Wen menggertakkan giginya dan berkata, seiring dengan meningkatnya jumlah prajurit yang tewas, segera muncul prajurit baru untuk mengisi kekosongan. Senjata pengepungan terus beroperasi tanpa henti. Dibandingkan sebelumnya, jumlah korban terlalu banyak. Peningkatan peluru artileri terutama difokuskan pada kerusakan kelompok. Dengan demikian, efeknya akan jauh lebih lemah saat mereka menargetkan senjata pengepungan yang independen dan kokoh.
Senjata pengepungan hanya akan hancur setelah ditembakkan dengan peluru meriam beberapa lusin kali. Selama periode ini, tembok kota Del telah mengalami puluhan ribu pemboman dan akhirnya, retakan yang mengerikan muncul di tembok yang tak tergoyahkan. Tembok kota yang sangat kokoh mulai berguncang akibat pemboman. Munculnya retakan itu telah meningkatkan moral aliansi 4 negara. Elder Wen dan yang lainnya meraung dan membuat serangan senjata pengepungan menjadi semakin gila. Serangan bertubi-tubi mendarat di tembok kota Del, menciptakan celah besar dari serangan meriam. 3 iblis tingkat rendah berdiri di atas meriam yang terbuka dengan panik, tetapi mereka tidak berhenti menembak. Itu benar-benar iblis. Sialan, Magus dan pemanah, segera bantai ketiga iblis itu. Saat Kusun melihat iblis yang terekspos, dia sangat marah. Dia telah menderita kerugian yang sangat besar, dan tembok kota hanya memiliki 3 iblis tingkat rendah. Itu benar-benar aib yang sangat besar. Dengan satu perintah saja, ribuan pemanah dan magus langsung menghancurkan ketiga iblis tingkat rendah yang menjaga benteng tersebut hingga menjadi daging cincang. Ketiga setan itu bahkan belum sempat menangis sebelum mereka mati tanpa mayat yang lengkap. Tatapan mata sang enchantress menatap tajam ke arah benteng yang terekspos sementara mata ungunya dipenuhi pembuluh darah saat ia menanamkan 3 noda darah itu ke dalam jiwanya. Aku pasti akan membunuh mereka. Sang penyihir mengepalkan tinjunya erat-erat, amarah membara di wajahnya yang menggoda. Dia secara pribadi telah memilih dan melatih para iblis yang ditempatkan di kota Del. Dia tahu bahwa tanpa perintahnya, para iblis tingkat rendah itu tidak akan pernah meninggalkan benteng meskipun mereka tahu mereka akan mati. Penyihir, Dulang menatap profil samping enchantress yang marah. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ekspresi marah enchantress. Ayo mundur, Dulang tidak tahan melihatnya seperti ini. Di bawah tatapan mata dingin enchantress, cinta yang dimilikinya untuk kaumnya tak tertahankan. Enchantress menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak bisa mundur sekarang. Aku berjanji kepada Tuhan bahwa aku akan membuat aliansi 4 negara membayar harganya di kota Del. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Jika senjata pengepungan itu sampai ke kota, bahkan Sun Never Sets tidak akan bisa bertahan. Aku harus mengurangi jumlah mereka di sini. Sang penyihir memejamkan matanya di tengah suara tembakan artileri. Bau darah yang berasal dari iblis menyebar ke seluruh hidungnya, membuat hatinya sakit. Namun, mereka tidak bisa mundur. Jika mereka menolak, Sun Never Sets akan berada dalam bahaya, Shen Yanxiao akan dikalahkan, dan para iblis akan menjadi eksistensi yang tidak akan ditoleransi oleh benua cemerlang. Bab 1494, Pertempuran Pertama 6. Daripada mengatakan bahwa para iblis itu bertempur demi Shen Yanxiao, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa mereka bertempur demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Keempat negara yang menyerang tanah terkutuk itu menandakan bahwa para iblis akan kehilangan tempat tinggal terakhir mereka di benua cemerlang. Jika Shen Yanxiao menang, maka para iblis akan tetap hidup. Jika Shen Yanxiao kalah, maka para iblis di benua cemerlang juga akan menghadapi kehancuran. Sang penyihir tidak bisa mundur. Ia harus memanfaatkan pertahanan kota Del secara maksimal. Ia harus menukar senjata pengepungan dengan jumlah yang sama dengan 70 meriam ini. Jika tidak, ia tidak akan mampu menghadapi kelompoknya sendiri dan Shen Yanxiao. Sang penyihir menatap Dulang dengan heran dan memperlihatkan senyum pahit. Kamu tidak harus datang. Kota Del adalah kota yang menjadi tanggung jawab enchantress. Misi Dulang adalah menjaga Sun Never Sets, tetapi dia mengikutinya ke sini. Aku hanya ingin mengatakan bahwa jika kita bisa selamat dari perang ini, enchantress, apakah kau bersedia menikah denganku? Dulang menatap enchantress sambil tersenyum. Pada saat itu, tentara bayaran itu mengungkapkan isi hatinya. Sang penyihir tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, jika kamu tidak takut diejek oleh kaummu sendiri, aku akan menikahimu. Dulang tidak mengatakan apapun lagi dan hanya memegang tangan enchantress erat-erat. Pertahanan kota Del telah dihancurkan dengan kejam, dan kekuatan serangan senjata pengepungan sangat mengejutkan. Artileri dihancurkan satu demi satu, dan tidak ada iblis yang bertanggung jawab atas meriam yang dapat melarikan diri. Mereka bertahan sampai benteng hancur. Detik sebelum mereka ditusuk oleh sihir dan anak panah yang tak terhitung jumlahnya, mereka masih berpegang teguh pada tanggung jawab mereka, mengisi peluru, dan menembak. Sekalipun mereka adalah iblis tingkatan terendah, mereka memiliki naluri tertentu. Selain mematuhi perintah para iblis tingkat tinggi,
mereka tampaknya tahu bahwa jika mereka mundur saat ini juga, kaum mereka sendiri akan dibantai di masa mendatang. Karena itu mereka tidak dapat mundur dan tidak berani mundur. Dalam sekejap mata, kurang dari setengah dari 70 lebih meriam di tembok kota Del telah hancur dan celah besar telah tercipta. Di bawah perlindungan senjata pengepungan, pasukan keempat negara menyerbu ke arah celah di kota Del seperti banjir. Bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Raungan dan derap kaki kuda menghantam jantung sang penyihir. Semua iblis, luncurkan serangan terakhir. Masuki terowongan dalam 5 menit. Sang penyihir memejamkan matanya. Tembok kota telah ditembus dan mereka tidak dapat lagi melanjutkan serangan mereka. Begitu pasukan dari keempat negara menyerbu kota Del, mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Para iblis menjalankan tugas mereka di menit-menit terakhir. 1 menit sebelum pasukan sekutu dari keempat negara melangkah ke kota Del, mereka dengan berat hati mundur dari tembok kota dan menyelinap ke kota bawah tanah di bawah pimpinan Enchantress. Sebelum mereka pergi, Enchantress membakar semua meriam dan peluru. Dia bahkan membakar kota Del. Enchantress merasa hatinya berat saat melihat kota yang sudah dikenalnya itu dilalap api. Mereka lebih suka menghancurkan segalanya daripada meninggalkan apapun untuk aliansi 4 negara. Aku pasti akan kembali. Enchantress melihat meriam-meriam yang hancur itu. Bawahannya telah meninggal tanpa tempat pemakaman di sana, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk mengumpulkan mayat mereka. Kita pasti menang. Aku akan kembali bersamamu. Dulang menarik Enchantress dan memasuki kota bawah tanah. Setelah mereka memasuki kota bawah tanah, Enchantress dengan tegas menekan mekanisme itu. Dalam sekejap, koneksi antara kota bawah tanah dan kota Del terhalang oleh batu besar. Besi cair mendidih di sekitarnya mengalir ke dalamnya dan jalan itu tertutup rapat. Bab 1495, Pertempuran Pertama 7. Kota Del dilalap api, dan pasukan aliansi keempat negara langsung dikejutkan oleh api di hadapan mereka. Ketika mereka menyerbu ke dalam kota dan mencari setan yang menyerang mereka, mereka tidak menemukan jejak apapun. Namun, saat mereka bergegas masuk ke dalam api dan berjalan ke pusat kota Del, seluruh kota runtuh dalam sekejap. Potongan-potongan kerikil yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan api menenggelamkan semua prajurit yang memasuki kota. Kota yang megah beberapa saat yang lalu langsung berubah menjadi reruntuhan. Saat Enchantress meninggalkan kota bawah tanah dan memasuki kota lain, dia menekan mekanisme untuk menghancurkan seluruh kota, menggunakan segalanya di kota Del untuk membangun kuburan seperti mimpi buruk bagi aliansi 4 negara. Kota Del telah lenyap sepenuhnya dari tanah terlantar. Yang tersisa hanyalah tumpukan batu dan mayat yang tak terhitung jumlahnya. Darah menguap dalam api, mengeluarkan bau yang menjijikkan. Keempat panglima yang belum merasakan nikmat kemenangan itu pun tercengang. Jiwa mereka gemetar saat melihat kehancuran kota Del, terkuburnya prajurit mereka, dan kemakmuran di hadapan mereka berubah menjadi debu. Kota Del telah hancur, tetapi Shen Yanxiao tidak meninggalkan satu pun batu bata atau ubin untuk aliansi 4 negara. Dia membangun kota ini seorang diri, dan saat kota itu akan berganti pemilik, dia meminta Enchantress untuk menghancurkannya secara pribadi. Bahkan jika Shen Yanxiao kalah, dia tidak akan meninggalkan satu kota pun yang utuh untuk keempat negara. Bahkan jika dia mati di medan perang, dia akan membawa semuanya ke neraka. Sial, inikah hasil kita? Jiang Wan yang biasanya tenang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat ketika dia melihat kehancuran kota Del. Bagaimana dia bisa menduga bahwa Shen Yanxiao akan melakukan hal seperti itu dengan begitu tegas? Jika kota itu jatuh, dia akan menghancurkannya tanpa memberi ruang sedikitpun. Aliansi 4 negara telah mengorbankan puluhan ribu nyawa dan menghabiskan puluhan senjata pengepungan untuk menghancurkan kota itu, tetapi yang tersisa hanyalah reruntuhan. Apakah kita memenangkan pertempuran pertama? Si Heng melihat pemandangan itu dengan senyum masam. Setelah bertempur seharian, aliansi mereka kehilangan lebih dari 50 senjata pengepungan dan 30.000 nyawa. Pada akhirnya, hampir 100.000 orang terkubur di kota Del. Pertempuran yang tampaknya dimenangkan itu membuat mereka kehilangan ratusan ribu orang, tetapi yang mereka dapatkan pada akhirnya hanyalah puing-puing. Bagaimana mungkin tembok kota yang runtuh dengan keras dan kota yang telah tenggelam ke dalam tanah menjadi rampasan kemenangan? Ini hanya mengejek mereka. Shen Yanxiao bukanlah lawan yang mudah. Si Heng menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dalam benaknya, aliansi antara keempat negara telah dikalahkan.
Mereka tidak memperoleh apapun setelah mengorbankan ratusan ribu orang dan kehilangan lebih dari 50 senjata pengepungan. Di pihak Shen Yanxiao, ia hanya kehilangan puluhan iblis tingkat rendah dan sebuah kota yang bukan miliknya. Sudah jelas siapa yang akan menang. Dia lebih baik mati daripada hidup dalam kehinaan. Sungguh kejam. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luo Xuan menelan ludahnya. Keterkejutan pertempuran ini terlalu berat. Si Heng berkata, apa yang harus kita lakukan? Lakukan apa yang menurutmu benar. Bagaimanapun, Kota Del bukan milik aliansi angin dewa kita. Tidak masalah jika kota itu hancur. Mari kita periksa dulu korban dari saudara-saudara kita. Si Heng tidak menyelesaikan kalimatnya. Dia bertanya-tanya apakah Shen Yanxiao bermaksud menghancurkan semua kota jika dia gagal dalam konfrontasi. Memikirkan hal ini, Si Heng tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jika memang begitu, Shen Yanxiao pasti gila. Bab 1496, Pertempuran Pertama, 8. Kemenangan aliansi 4 negara tidak membawa kegembiraan bagi siapapun. Bahkan Kusun, yang selalu sombong, merasa bahwa ia telah menderita kerugian besar. Satu-satunya hal yang membuatnya gembira adalah bahwa kota Del bukan milik dinasti Bulan Biru. Orang-orang Kekaisaran Longxuan seharusnya merasa sakit hati melihatnya hancur. Setelah pertempuran berakhir, aliansi 4 negara mulai mengatur ulang diri mereka. Enchantress dan Dulang menyelinap ke lorong dan kembali ke Sun Never Sets bersama iblis yang tersisa. Tuanku, hamba tidak kompeten dan gagal menghancurkan beberapa senjata pengepungan lagi. Begitu Enchantress muncul di mansion Tuan Kota, dia berlutut dengan satu kaki dan meminta maaf kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao segera berdiri dan membantu Enchantress berdiri. Aku sudah terkejut kau bisa melakukan hal ini. Ketika Dulang dan yang lainnya kembali, mereka sudah melaporkan situasi aliansi 4 negara kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao terkejut ketika mendengarnya. Menurut Xiu, tembok kota yang dibangun dengan obsidian seharusnya tidak dapat ditembus dalam waktu sesingkat itu. Apakah senjata pengepungan itu sekuat itu? Mereka benar-benar dapat menghancurkan tembok kota yang dibangun dengan obsidian dalam satu hari. Shen Yanxiao sangat khawatir dengan berita ini. Yang Si menatap Shen Yanxiao dan berkata, jarang sekali kota Del mampu bertahan sehari dengan lebih dari 1000 senjata pengepungan. Jika itu adalah tembok kota biasa, hanya butuh waktu 1 jam untuk membuat lubang. Xiu pernah mengatakan kepadaku bahwa senjata pengepungan manusia tidak sekuat itu, kata Shen Yanxiao. Yang Si menghela napas dan berkata, jika ingatanku benar, Dewa Perang telah tertidur lelap hampir 10.000 tahun yang lalu. Pemahamannya tentang senjata pengepungan manusia seharusnya masih setingkat dengan masa lalu. Shen Yanxiao terkejut dan segera mengerti maksud Yang Si. Xiu sedang tertidur lelap, jadi mustahil baginya untuk memiliki pemahaman nyata tentang senjata manusia. Bukan hal yang aneh bagi manusia untuk mengembangkan senjata yang lebih kuat setelah ribuan tahun. Sepertinya kita harus menemukan cara untuk menghancurkan senjata pengepungan itu. Jika kita membiarkannya mencapai Sun Never Sets, saya khawatir Sun Never Sets tidak akan mampu bertahan lama. Shen Yanxiao menyentuh dagunya. Dia tidak tahu banyak tentang senjata pengepungan. Meskipun kekuatan penghancur senjata pengepungan sangat kuat, ia memiliki kelemahan fatal. Sebagai penerus keluarga penempa, Yang Si segera berkata, kelemahan apa? Pergerakan mereka lambat. Karena senjata pengepungan terlalu besar, kemajuan pasukan akan sangat lambat. Menurut Enchantress dan yang lainnya, aliansi 4 negara menggunakan binatang ajaib untuk mengangkut senjata. Meski begitu, kecepatan mereka tidak akan terlalu cepat. Selain itu, jangkauan senjata pengepungan bersifat tetap dan tidak dapat disesuaikan seperti artileri. Oleh karena itu, begitu senjata pengepungan dihancurkan, pasukan mereka tidak akan efektif, kata Yang Si. Maksudmu, kita harus melancarkan serangan diam-diam terhadap senjata pengepungan. Tang Nazi mengangkat alisnya. Dia menyukai kata, serangan diam-diam. Secara teori, ya, tapi apakah menurutmu aliansi 4 negara itu bodoh? Mereka pasti mengawasi ketat senjata pengepungan. Aku khawatir tidak akan mudah bagi kita untuk menyelinap masuk. Selain itu, bahkan jika kita bisa menyelinap masuk dan menghancurkan senjata pengepungan, itu akan segera menarik perhatian mereka, sehingga sulit untuk menyerang mereka lagi. Qixia menggelengkan kepalanya. Metode Tang Nazi tidak layak. Shen Yanxiao tidak berkata apa-apa. Dia hanya menyipitkan matanya dan merenungkan apakah ada cara untuk menghancurkan
Senjata pengepungan aliansi 4 negara. Kekuatan penghancur senjata pengepungan itu terlalu besar. Jika mereka tidak dapat menghancurkan senjata pengepungan itu sebelum mereka tiba di Sun Never Sets, maka itu akan menjadi bencana bagi Shen Yanxiao dan yang lainnya. Bab 1497, Kekacauan, 1. Pasukan aliansi 4 negara maju ke arah Sun Never Sets dengan cepat. Mereka telah menaklukkan 4 kota dalam 15 hari, tetapi semuanya telah berubah menjadi reruntuhan tanpa kecuali. Selama 15 hari pertempuran, aliansi 4 negara itu tampaknya telah disiksa berulang kali. Hasil kemenangan mereka tidak memungkinkan mereka untuk memperoleh keuntungan apapun. Mereka tidak mendapatkan rampasan perang dan jumlah musuh yang mereka bunuh mungkin kurang dari 100. Selain itu, hanya beberapa iblis tingkat rendah yang mati setiap kali. Mereka bahkan tidak melihat satupun iblis tingkat menengah. Sebaliknya, aliansi 4 negara telah kehilangan lebih dari 200 senjata pengepungan dalam 15 hari terakhir, dan jumlah kematian telah melampaui 300.000. Menggunakan lebih dari 200 senjata pengepungan dan 300.000 nyawa untuk ditukar dengan 4 reruntuhan, apakah ini dianggap kemenangan? Di pasukan aliansi 4 negara, semua orang punya keinginan untuk muntah darah. Mereka berharap dapat menyeret Shen Yanxiao keluar dari Sun Never Sets dan bertanya padanya apakah ini perang. Tidak apa-apa jika kau tidak keluar dan bertarung dengan kami, tetapi kau bahkan membiarkan iblis tingkat rendah tinggal di kota-kota dan memerintahkan mereka untuk membombardir kami. Bagaimana kau bisa menyiksa kami seperti ini? Beranikah kamu bertarung secara adil dengan kami? Aliansi 4 negara ingin menangis. Bahkan jika Shen Yanxiao harus bertempur dalam pertempuran berdarah dengan mereka dengan jutaan iblis, itu akan lebih baik dari ini. Itu adalah perang paling menyebalkan yang pernah mereka alami. Setelah bertempur selama setengah bulan, para iblis di pihak lain terbunuh oleh serangan jarak jauh. Banyak dari mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian musuh. Bertarung sepuasnya adalah satu hal, tetapi dapatkah mereka meninggalkan sebagian rampasan perang untuk mereka? Apa yang terjadi dengan tumpukan reruntuhan itu? Semangat para panglima keempat negara telah luntur oleh pertempuran aneh di tanah terkutuk. Mereka merasa telah ditipu oleh Shen Yanxiao. Lebih jauh lagi, mereka telah ditipu sedemikian rupa sehingga mereka tidak memiliki ruang untuk melawan. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan menyiapkan senjata pengepungan untuk menduduki kota berikutnya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa mewah dan kokohnya tembok kota itu akan menjadi tanah tandus setelah kemenangan mereka. Jumlah tenaga kerja dan sumber daya yang mereka keluarkan bahkan tidak sebanding. Pukulan psikologis seperti itu lebih mengerikan daripada pukulan fisik. Berdiri di tanah terlantar, Jiang Wan memandang kota berikutnya yang tidak jauh dan tidak dapat menunjukkan rasa antusias apapun. Kita harus melewati sedikitnya 7 kota untuk mencapai Sun Never Sets. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir hanya akan ada 500 senjata pengepungan yang tersisa saat kita tiba di Sun Never Sets. Si Heng berdiri di samping Jiang Wan. Kepribadian mereka agak mirip. Setelah beberapa kemunduran sebelumnya, Si Heng dan Jiang Wan telah membentuk aliansi sementara secara pribadi. Untuk mencegah terlalu banyak kerugian dalam pertempuran ini, mereka tidak punya pilihan selain mengesampingkan prasangka mereka terhadap satu sama lain dan berdiri bersama untuk berdiskusi. Apakah tidak ada cara lain untuk menghindarinya? Si Heng mengerutkan kening. Meskipun 500 lebih senjata pengepungan bukanlah jumlah yang sedikit, dikatakan bahwa Sun Never Sets adalah kota paling kokoh di tanah terlantar. Dia tidak merasa aman dengan 500 lebih senjata pengepungan itu. Jiang Wan menggelengkan kepalanya. Pemimpin Si Heng seharusnya tahu betul bahwa kita tidak tahu apapun tentang tata letak Sun Never Sets. Selain orang kepercayaan Shen Yanxiao, tidak ada orang luar yang bisa masuk. Tidak ada yang tahu seberapa kuat Sun Never Sets, dan jalan yang kita pilih adalah yang terpendek. Bab 1498, Kekacauan, 2. Jika mereka memilih jalan lain, mereka harus melewati lebih banyak kota. Tetapi mengapa saya merasa akan sulit untuk mengandalkan senjata pengepungan ini? Shen Yanxiao tampaknya memiliki banyak binatang mistis di bawah komandonya dan Istana Bintang Rusak tidak bermaksud untuk mengambil tindakan secara pribadi. Kami tidak memiliki metode yang baik untuk menghadapi binatang mistis tersebut. Si Heng merasa sakit kepala. Jiang Wan berkata, saya tidak khawatir dengan binatang-binatang mistis itu. Kali ini, aliansi 4 negara telah membawa 24 binatang mistis. Tidak peduli berapa banyak binatang mistis yang dimiliki Shen Yanxiao,
kita masih dapat memblokirnya. Yang saya takutkan adalah Shen Yanxiao. Dia, Si Heng menatap Jiang Wan dengan heran. Jiang Wan berkata, kamu bukan dari Kekaisaran Longxuan, jadi kamu tidak tahu banyak tentang Shen Yanxiao. Dia adalah gadis yang sangat menakutkan, begitu menakutkannya sehingga kamu mungkin tidak dapat membayangkannya. 2 hingga 3 tahun yang lalu, dia masih merupakan aib keluarga burung vermilion, sampah yang tidak dapat berlatih sihir atau aura pertempuran. Namun, 2 hingga 3 tahun kemudian, dia menjadi eksistensi yang dapat mengejutkan keempat negara. Termasuk aku, tidak ada yang tahu berapa banyak kartu yang dimilikinya. Aspek mengerikan dari Shen Yanxiao adalah mereka tidak akan pernah bisa menebak seberapa besar kekuatan yang disembunyikannya. Kurasa kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan senjata pengepungan kita. Seorang gadis yang berani menghancurkan beberapa kota jelas bukan orang yang mudah dihadapi. Aku khawatir tidak banyak di antara kita yang bisa menandingi ketegasan dan kekejamannya. Nada bicara Jiang Wan tidak begitu bagus. Kemenangan selama periode ini tidak hanya membuatnya tidak merasa senang, tetapi juga membuatnya semakin khawatir tentang pertempuran terakhir. Si Heng menyipitkan matanya dan tidak mengatakan apapun. Pemimpin Si Heng, saya punya ide. Saya ingin tahu apakah Anda bersedia bekerja sama. Silakan bicara. Saya ingin meminta Anda untuk berusaha mengangkut sejumlah senjata pengepungan baru dari Aliansi Persaudaraan Aliansi Angin Dewa, kata Jiang Wan. Apa, jika ini terus berlanjut, kita tidak akan memiliki cukup senjata pengepungan saat kita menyerang Sun Never Sets. Jika kita dapat memobilisasi lebih banyak senjata pengepungan, saya yakin itu akan sangat mudah. Saya akan berbicara dengan Elder Wen dan Markis Kusun tentang ini nanti. Kita telah membuat langkah yang sangat besar. Jika kita tidak dapat membasmi Shen Yanxiao sepenuhnya, maka kelangsungan hidupnya akan menjadi mimpi buruk bagi keempat negara kita. Kita telah menghancurkan begitu banyak kotanya. Begitu dia mendapatkan kembali napasnya, dia pasti akan melancarkan serangan balik yang gila-gilaan terhadap keempat negara kita. Oleh karena itu, kita harus melenyapkannya sepenuhnya kali ini. Ada ketakutan yang tak terlukiskan terhadap Shen Yanxiao jauh di lubuk hatinya. Setelah berjuang di medan perang selama puluhan tahun, dia tahu bahwa dia harus melenyapkan lawan seperti Shen Yanxiao sekaligus. Jika tidak, balas dendamnya di masa depan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tanggung. Perkataan Jiang Wan menyebabkan Si Heng berpikir keras. Aku berjanji padamu, aku akan mencoba mengirim surat balasan. Si Heng menarik napas dalam-dalam dan menyetujui permintaan Jiang Wan. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi Si Heng sangat menyadari bahwa mereka berdiri di sisi yang berlawanan dengan Shen Yanxiao. Terlepas dari menang atau kalahnya mereka, kebencian di antara mereka telah ditaburkan. Entah Shen Yanxiao akan dikirim ke neraka, atau itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Setelah menerima tanggapan Si Heng, Jiang Wan tersenyum. Dia tidak menyadari bahwa Long Yue yang berada beberapa langkah darinya telah menatapnya dengan wajah tegang. Percakapan antara dia dan Si Heng telah sampai ke telinga Long Yue tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Long Yue menyipitkan matanya dan menatap langit kelabu. Bab 1499, Kekacauan 3. Di dalam Sun Never Sets, Shen Yanxiao menerima laporan berulang kali dari garis depan. Kota-kota hancur satu demi satu. Dia tidak berekspresi, dan tidak ada fluktuasi di matanya. Garis pertahanan terakhir setiap kota diselesaikan oleh iblis tingkat tinggi dan manusia. Mereka menyaksikan kehancuran kota mereka dengan mata kepala mereka sendiri dan menghancurkan kota yang pernah mereka bangun. Ketika sebuah kota hancur, para setan dan manusia yang mundur akan selalu terlihat sedih. Ini adalah tanah air mereka, hasil kerja keras mereka. Saat ini, mereka tidak punya pilihan selain menghancurkannya dengan tangan mereka sendiri. Bagaimana mungkin mereka tidak merasakan sakit? Di dalam rumah tuan kota, Qixia dan yang lainnya menatap Shen Yanxiao. Mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi selama setengah bulan terakhir. Kehancuran kota telah menanam benih kebencian di hati Shen Yanxiao. Mereka semua mengerti bahwa anak kecil yang sangat protektif ini tidak tergerak. Sebaliknya, mereka menunggu hari balas dendam. Apakah orang-orang yang dikirim ke garis depan sudah tiba? Shen Yanxiao menoleh untuk bertanya pada Qixia setelah dia selesai melihat laporan itu. Serigala tidur dan serigala ajaib telah menyusup ke pasukan dinasti Bulan Biru dan Kerajaan Ketujuh. Mereka seharusnya dapat memperhatikan pergerakan aliansi empat negara secara langsung,
kata Qixia. Mereka sudah mengetahui bahwa keempat negara telah menempatkan mata-mata di tanah terlantar, tetapi mereka tidak dapat menemukan mata-mata itu. Karena itu masalahnya, dia akan memberi mereka rasa sakit yang sama. Jadi, Shen Yanxiao juga mengirim Sleep Wolf dan Magic Wolf untuk menyusup ke aliansi empat negara. Dengan mereka di sana, dia tidak perlu khawatir tidak mengetahui pergerakan aliansi empat negara. Serigala tidur telah meminta binatang ajaibnya untuk mengirimkan kembali berita tersebut. Aliansi empat negara sangat marah tentang pertempuran selama setengah bulan ini. Kata Qixia, marah. Aku tidak keberatan membuat mereka semakin kesal. Shen Yanxiao mencibir. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengambil keuntungan darinya. Meskipun beberapa senjata pengepungan mereka telah dihancurkan, masih banyak yang tersisa. Bahkan jika kita menggunakan beberapa kota di belakang untuk menghancurkan sebagian dari mereka, itu akan tetap menakutkan bagi Sun Neversetts. Selain itu, menurut informasi yang dikirim Sleep Wolf, Jiang Wan tampaknya telah diam-diam menemukan Elder Wen dan Kusun 2 hari yang lalu. Dia tidak berhasil mengetahui apa yang mereka bicarakan, tetapi tampaknya itu terkait dengan senjata pengepungan. Biarkan Sleep Wolf dan Magic Wolf memikirkan rencana mereka. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Xiao Xiao, bagaimana kamu akan menghadapi senjata pengepungan? Qixia menopang dagunya dan menatap Shen Yanxiao. Selama beberapa hari terakhir, Shen Yanxiao tampaknya memikirkan masalah ini. Shen Yanxiao berkata, kita tidak bisa membiarkan mereka mengangkutnya ke dekat Sun Neversetts. Kalau tidak, kita tidak akan bisa berperang. Bahkan jika mereka memiliki artileri sebagai perlindungan, mereka tidak dapat memastikan integritas tembok kota. Sun Neversetts memiliki susunan sihir iblis, dan pertahanan mereka sangat kuat. Ini adalah garis pertahanan terakhir mereka. Begitu garis pertahanan itu ditembus, semuanya akan berakhir. Tetapi bagaimana kita harus menghadapi lebih dari 1000 senjata pengepungan itu? Qixia juga merasa pusing. Belum lagi jumlah mereka yang terlalu banyak, daya tahan senjata pengepungan itu juga mencengangkan. Mantra sihir kecil tidak dapat merusak fondasinya, jadi hanya mantra sihir besar yang dapat merusaknya. Lebih jauh lagi, mantra semacam itu membutuhkan serangan beruntun. Shen Yanxiao mencibir dan berkata, bagaimanapun, mereka tidak akan segera tiba di Sun Neversetts. Kalian semua, ikuti aku ke kamp aliansi empat negara dan berjalan-jalanlah. Mari kita singkirkan beberapa senjata pengepungan terlebih dahulu. Jika mereka tidak dapat menghancurkan semua senjata sekaligus, mereka akan pergi ke sana beberapa kali lagi dan menyingkirkan sebanyak mungkin. Hanya kita berenam. Tang Nazi mengernyitkan alisnya. Ya, hanya kami berenam. Shen Yanxiao mengangguk. Bab 1500, Plot Shen Yanxiao, 1. Kamu terlalu berani. Tang Nazi menatap Shen Yanxiao dengan tajam, bertanya-tanya apakah dia sudah gila. Kamp militer aliansi empat negara itu memiliki 3 juta orang. Begitu mereka ditemukan, 6 di antaranya akan tenggelam dalam air liur mereka. Xiao Xiao, idemu agak radikal. Aliansi empat negara pasti akan menjaga senjata pengepungan dengan baik. Kami tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menyelinap melewati mereka tanpa suara, tetapi kamu harus tahu bahwa ketahanan setiap senjata pengepungan puluhan kali lebih kuat daripada artileri. Bahkan jika kita berenam melancarkan serangan habis-habisan, kita hanya dapat melumpuhkan mereka paling banyak kecuali Qixia menggunakan mantra sihir skala besar. Namun, akan ada fluktuasi magis ketika mantra sihir skala besar digunakan. Pada saat itu, akan mudah bagi mereka untuk menemukan kita. Yang Si tidak bisa lagi tetap tenang. Dia merasa bahwa Shen Yanxiao pasti sudah gila karena marah. Kita akan ketahuan jika kita menghancurkan satu senjata pengepungan. Pada saat itu, kita akan dipaksa mundur. Pada saat itu, tidak akan mudah untuk membunuh jalan keluar dari pasukan yang terdiri dari 3 juta orang. Yan Yu mendesah. Rencana Shen Yanxiao kali ini terlalu ekstrim. Satu senjata pengepungan tidak ada gunanya jika ditukar dengan pertempuran berdarah. Li Xiaowei juga menggelengkan kepalanya. Qixia tidak terburu-buru untuk mengungkapkan pendapatnya. Dia hanya menatap Shen Yanxiao dengan serius. Shen Yanxiao berkedip dan menatap Qixia. Qixia terkekeh. Jika tebakanku benar, kamu pasti punya rencana lain. Shen Yanxiao tersenyum dan senyum jahat mengembang di bibir merahnya. Kamu yang paling mengenalku. Setelah mengatakan itu, dia melirik keempat rekannya yang ingin menolak. Matanya dipenuhi kesedihan seolah-olah dia menuduh mereka tidak memahaminya.
Ketika mereka melihat senyum Shen Yanxiao, Yan Yu dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah mereka telah memikirkan segala sesuatunya dengan terlalu sederhana. Tampaknya penguasa kecil mereka tidak pernah melakukan apapun yang merugikan mereka. Xiao, beritahu kami jika kamu punya trik tersembunyi. Jangan membuat kami gugup, kata Tang Nazi. Shen Yanxiao sangat kooperatif. Berderak, wajah Tang Nazi dan yang lainnya berubah hitam sementara Xia, yang cukup beruntung untuk melarikan diri, memperlihatkan senyum licik. Bisakah kita tetap bersenang-senang? Tang Nazi ingin menangis. Shen Yanxiao masih tertarik menggoda mereka di saat seperti ini. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, baiklah, aku tidak akan menggodamu lagi. Kamu seharusnya menyadari bahwa aku tidak keluar selama setengah bulan terakhir, kan? Kelima binatang itu mengangguk serempak. Shen Yanxiao telah duduk sendirian di kamarnya selama beberapa hari terakhir, kecuali sesekali muncul ketika dia mengambil laporan berita. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dia lakukan. Shen Yanxiao melanjutkan, sebenarnya, saya sedang meneliti metode untuk menangani senjata pengepungan tersebut. Metode apa? 5 binatang memandang Shen Yanxiao dengan mata berbinar. Shen Yanxiao mengaitkan jarinya ke 5 binatang itu dan kepala mereka segera bergerak ke arahnya. Shen Yanxiao dengan lembut memberitahu teman-temannya metode yang terpikir olehnya. Ekspresi Xia dan yang lainnya awalnya dipenuhi dengan keterkejutan, kemudian keraguan, dan akhirnya keterkejutan. Apakah kamu yakin metode ini layak? Xia mengangkat alisnya. Terhadap metode mengejutkan Shen Yanxiao, dia dipenuhi dengan harapan. Saya bereksperimen dengan sebuah apel dan hasilnya cukup bagus, kata Shen Yanxiao sambil tersenyum. Apel, kelima binatang buas itu terdiam. Bisakah sebuah apel dibandingkan dengan senjata pengepungan? Bab 1501, Plot Shen Yanxiao, 2. Malam pun tiba dan aliansi 4 negara mendirikan kemah di Forsaken Land yang luas. Tenda-tenda didirikan di kemah dan api unggun dinyalakan. Di Forsaken Land yang gelap, gugusan api dinyalakan. Beberapa prajurit dari Kekaisaran Longxuan duduk di sekitar api unggun. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat kota yang telah mereka taklukkan kemarin. Atau lebih tepatnya, tempat itu tidak bisa lagi disebut kota. Sebaliknya, itu adalah tumpukan batu. Shen Yanxiao itu, bukankah dia terlalu kejam? Mengapa dia menghancurkan kota itu begitu parah? Bahkan tidak ada tempat bagi kita untuk tinggal. Salah satu prajurit tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Cuaca di tanah terlantar sungguh tak tertahankan. Cuacanya cerah di siang hari, tetapi penurunan suhu yang tiba-tiba di malam hari membuat banyak dari mereka tidak dapat beradaptasi. Gelombang angin dingin bertiup kencang, menembus baju besi mereka dan membuat mereka menggigil. Jika kota-kota itu masih ada, mereka akan memiliki tempat untuk berlindung dari angin dan hujan. Mereka tidak perlu tidur di alam liar. Dia hanya berjuang sebelum mati. Dia tahu dia bukan tandingan aliansi 4 negara kita, jadi dia menghancurkan segalanya, kata prajurit lainnya. Bayangkan aku sudah menanyakan situasi kota-kota di tanah terlantar. Aku berharap bisa tinggal di sana selama 1 atau 2 hari selama pertempuran ini, tetapi ternyata begini. Prajurit itu mengerutkan bibirnya dengan penyesalan. Hati-hati dengan kata-katamu. Jika Komandan Jiang Wan mendengarmu, kau akan menderita. Cek, aku hanya berkomentar. Ini semua salah Shen Yanxiao. Bukankah lebih baik bagi murid keluarga burung Vermilion untuk patuh tinggal di ibu kota? Mengapa dia harus datang ke tanah terlantar untuk pamer dan melepaskan diri dari kewarganegaraannya untuk berkolusi dengan iblis? Jika dia lebih perhatian, bukankah kita akan terbebas dari masalah? Jika tempat ini milik Kekaisaran Longxuan, apakah kita masih harus datang ke sini dan menderita? Aku benar-benar tidak mengerti apa yang sedang dilakukan gadis bau itu. Apakah otaknya tidak bagus? Prajurit itu melampiaskan semua amarahnya pada musuh. Saat dia melampiaskan amarahnya, dia berdiri dan berjalan ke api untuk mengambil makanan. Akan tetapi, saat dia melangkah keluar, dia tiba-tiba merasakan suatu kekuatan menyerang punggungnya dan sedetik kemudian, dia tak kuasa menahan diri untuk jatuh ke arah api. Dalam sekejap, prajurit yang jatuh ke dalam api itu mengeluarkan lolongan mirip babi yang sedang disembelih. Ia berguling dan merangkak menjauh dari api ke satu sisi dan beberapa prajurit yang duduk di sampingnya tercengang. Kenapa orang ini tiba-tiba jatuh dan memakan kotoran? Terlebih lagi, wajahnya hancur karena api. Bukankah dia akan menjadi cacat?
Kejadian ini menarik perhatian banyak prajurit. Beberapa angin sepoi-sepoi bertiup melewati para prajurit itu, membawa sedikit aroma harum. Para panglima dari keempat pasukan telah menugaskan beberapa orang untuk mengawasi senjata pengepungan dari keempat negara. Sebagai kekuatan tempur utama dalam perang ini, semua senjata pengepungan dijaga ketat. Di sekitar setiap senjata pengepungan, ada lebih dari selusin prajurit yang berdiri di 3 tingkat di dalam dan luar. Mereka semua memegang pedang tajam dan menatap lurus ke depan. Gerakan sekecil apapun akan menyebabkan tubuh mereka gemetar. Di dalam kamp dinasti Bulan Biru, ekspresi Kusun agak berubah saat dia melihat senjata pengepungan di tangannya. Dinasti Bulan Biru telah mengerahkan lebih dari 300 senjata pengepungan. Dalam pertempuran sebelumnya, pasukan Kusun tampaknya telah memprovokasi Dewa Wabah. Mereka tidak hanya menderita korban terbanyak, tetapi juga menderita kerugian besar. Bab 1502, Plot Sen Yan Xiao, 3. Dari 200 lebih senjata pengepungan yang hilang dari aliansi 4 negara, lebih dari 80 adalah milik dinasti Bulan Biru. Hati Kusun berdarah. Dia belum mencapai Sun Never Sets, tetapi dia sudah menghabiskan setengah dari senjata pengepungannya. Faktanya, Kusun memerintahkan anak buahnya untuk menarik kembali senjata pengepungan yang setengah hancur dari medan perang dan memarahi para pandai besi untuk melihat apakah mereka bisa diselamatkan. Beberapa senjata pengepungan yang rusak berhasil disatukan kembali, tetapi sulit untuk memperbaikinya menjadi satu kesatuan yang utuh. Melihat hal ini, Kusun menjadi sangat marah. Para pandai besi dimarahi habis-habisan oleh Kusun dan hanya bisa menundukkan kepala dan melanjutkan perbaikan. Namun, dalam menghadapi senjata pengepungan yang telah dihancurkan menjadi tumpukan besi tua oleh meriam, mereka tidak dapat membalikkan keadaan tidak peduli seberapa terampil mereka. Angin malam berembus melewati punggung Kusun. Dia menoleh untuk melihat sekeliling dengan frustrasi tetapi tidak melihat siapapun. Karena tidak melihat sesuatu yang aneh, dia terus mendesak pandai besi itu. Para prajurit yang menjaga senjata pengepungan memaksa diri mereka untuk memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Bahkan mereka menduga orang-orang di tanah terkutuk akan menjadi orang bodoh jika mereka datang dan menghancurkan senjata pengepungan ini. Ini adalah kamp yang menampung 3 juta orang. Seberapa beraninya orang-orang di tanah terkutuk, mereka tidak akan datang ke sini untuk mencari kematian, bukan? Para prajurit tidak percaya kalau akan ada yang datang dan menimbulkan masalah, namun atas perintah komandan mereka tidak punya pilihan lain selain berjaga di sini dengan patuh. Di tengah kegelapan malam, yang terlihat hanya cahaya api yang berkelap-kelip. Senjata pengepungan yang besar ditutupi terpal tebal yang menyembunyikan penampilan aslinya. Suara lembut bergema. Para prajurit segera melihat ke arah sumber suara. Mereka hanya melihat kain penutup senjata pengepungan bergerak tetapi tidak menemukan apapun. Angin malam di tanah terkutuk sangat dingin. Salah satu prajurit tak kuasa menahan diri untuk bergumam sambil berusaha mengecilkan lehernya agar angin dingin tak menyerbu tubuhnya. Terpal yang berat itu menimbulkan suara riuh tertiup angin. Para prajurit sesekali melihatnya, namun setelah mereka tidak menemukan sesuatu yang salah, mereka tidak lagi memerhatikannya. Di bawah penutup terpal, senjata pengepungan tiba-tiba dibuang. 6 lubang kecil digali pada saat yang sama dan 6 gulungan tiba-tiba muncul di udara. Seolah-olah 6 tangan tak terlihat telah dengan hati-hati menempatkan ke-6 gulungan itu ke dalam lubang, dan tanah yang digali menutupi gulungan-gulungan itu lagi seolah-olah tidak pernah disentuh. Yubu mengeluarkan suara lagi dan para prajurit mengabaikannya. Kata-kata yang diselimuti kilauan emas itu memiliki jejak aura sihir, namun tiba-tiba tersembunyi sehingga tak seorang pun menyadarinya. Angin malam di tanah terlantar tidak selembut di daerah lain. Banyak prajurit yang menyelinap ke dalam tenda untuk menghindari angin kencang. Hanya prajurit yang berjaga yang bertahan di pos mereka. Api yang belum padam itu berkelap-kelip tertiup angin dan perkemahan itu agak kosong. Sepotong kain segitiga hitam tiba-tiba melayang entah dari mana dan di bawah penutup malam, kain hitam itu diam-diam mendarat di atas api dan terbakar habis. Bodoh! Suara lembut yang hampir tenggelam oleh angin terdengar. Suara kecil itu segera dihancurkan oleh angin kencang. Para prajurit dinasti Bulan Biru menjaga senjata pengepungan dan mendengarkan suara angin yang bertiup di kain. Mereka menyipitkan mata dan mengecilkan bahu, mencoba mengurangi kehadiran mereka di tengah angin. Bab 1503, Plot Sen Yan Xiao, 4. Sementara banyak prajurit baru saja memasuki alam mimpi mereka, para prajurit yang menjaga senjata pengepungan mengumpat dalam hati. Namun, sedetik kemudian,
mereka tiba-tiba mendengar suara keras dari belakang mereka. Para prajurit berbalik dengan frustrasi. Pada akhirnya, tatapan mata saja menyebabkan mereka semua menjerit sedih bersama-sama. Ah! Ratusan jeritan yang memilukan hati terdengar di perkemahan tentara dinasti Bulan Biru, membangunkan rekan-rekan mereka yang baru saja tertidur. Kusun tidak mudah tertidur, tetapi ia terbangun oleh serangkaian teriakan di luar tenda. Ia duduk dengan marah dan bahkan tanpa mengenakan sepatu, ia meraih pedang tajam di samping tempat tidur dan berlari keluar. Siapa orang idiot yang berani berteriak di tengah malam? Dia akan mencincang mereka. Ketika Kusun berjalan keluar tenda, dia benar-benar tercengang. Puluhan senjata pengepungan yang diparkir di luar tenda semuanya telah hilang. Terpal itu jatuh lemas di tanah dan semua prajurit menatap terpal kosong itu dengan kaget. Apa yang terjadi? Kusun menjerit memekakkan telinga, seolah-olah ada yang mencekik tenggorokannya. Komandan, kami juga tidak tahu. Apakah senjata pengepungan masih ada di sini? Kami baru saja melihatnya. Namun entah bagaimana, mereka tiba-tiba menghilang. Prajurit yang menjaga senjata pengepungan itu hampir menangis. Seolah-olah mereka telah melihat hantu. Puluhan senjata pengepungan besar telah menghilang tanpa jejak pada saat yang sama. Sebelumnya, senjata pengepungan itu masih terawat dengan baik di bawah terpal. Namun, mereka hanya berbalik sesaat sebelum terpal itu tiba-tiba kosong. Buka terpalnya, hancurkan mereka satu per satu. Teriak Kusun. Para prajurit segera mengangkat terpal. Di bawah hujan, tanahnya datar tanpa ada yang aneh. Namun, mereka tidak dapat menemukan jejak senjata pengepungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Kusun berdiri tanpa alas kaki di tanah kosong. Melihat sekeliling, tempat senjata pengepungan ditempatkan telah menjadi tanah kosong. Belum lagi senjata pengepungan, bahkan sehelai rambut pun tidak terlihat. Kirim seseorang untuk mencarinya. Gali semua tempat ini. Kusun panik. Dia belum pernah melihat situasi aneh seperti itu. Ukuran senjata pengepungan itu sangat mencengangkan. Tingginya mencapai 7 hingga 8 lantai. Bagaimana mungkin senjata pengepungan sebesar itu bisa lenyap begitu saja? Semua prajurit dinasti Bulan Biru dipanggil. Mereka mulai mencari-cari puluhan senjata pengepungan yang hilang. Kusun meminta para prajurit untuk menggali semua tempat di mana senjata pengepungan itu awalnya ditempatkan. Namun, selain tanah hitam, hanya ada beberapa batu yang pecah. Jika diperhatikan lebih seksama, mungkin terlihat abu hitam bercampur dengan tanah galian. Namun, jumlah abu terlalu sedikit dan warnanya sama dengan tanah hitam. Kerusuhan di kamp militer dinasti Bulan Biru telah menarik perhatian 3 kekuatan lainnya. Jiang Wan, Si Heng, dan Penatua Wen semuanya penasaran tentang apa yang terjadi di dinasti Bulan Biru, jadi mereka mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Adapun informasi yang mereka peroleh, hal itu menyebabkan mereka tercengang. Lebih dari 80 senjata pengepungan dinasti Bulan Biru telah hilang. Lebih dari 80 senjata pengepungan besar telah hilang di tengah malam. Yang lebih mengerikan adalah bahwa ada tentara yang berjaga di sekitar senjata pengepungan selama periode waktu ini dan mereka bahkan tidak melihat siapapun mendekat. Pada saat itu, para prajurit dinasti Bulan Biru masih aktif di kamp militer. Bab 1504, Plot Sen Yan Xiao, 5. Malam itu benar-benar menjadi mimpi buruk bagi para prajurit dinasti Bulan Biru. Semua orang merasa ini tidak nyata. Bahkan para prajurit yang menjaga senjata pengepungan itu tanpa sadar mencubit paha mereka. Mereka baru mengerti setelah menangis kesakitan. Semuanya nyata, ini bukan mimpi. Kusun tidak memiliki banyak senjata pengepungan sejak awal, dan sekarang setelah ia kehilangan lebih dari 80 senjata, ia merasa ingin mati. Sepanjang malam, ia tampak menjadi gila saat ia memerintahkan sekelompok orang untuk mencari kemana-mana. Bahkan tanah di kamp militer itu penuh dengan lubang. Pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihat satupun jejak senjata pengepungan tersebut. Tidak jauh dari kamp militer keempat negara, 6 sosok licik menyelinap ke kota bawah tanah. Itu akan menjadi target berikutnya bagi aliansi 4 negara. Namun, siapa yang menyangka bahwa 80 lebih senjata pengepungan yang hilang di kamp militer dinasti Bulan Biru tidak jauh dari sana, diam-diam ditempatkan di kota bawah tanah. Sekelompok iblis tingkat rendah dan menengah telah mengepung 80 lebih senjata pengepungan besar tersebut. Fruit yang memimpin tim melihat sejumlah besar senjata pengepungan dan menatap anggota Pantom yang baru saja memasuki kota bawah tanah dengan rasa tidak percaya.
Bolehkah aku bertanya, apa itu? Fruit menunjuk ke senjata pengepungan dan bertanya pada Shen Yanxiao dengan susah payah. Shen Yanxiao menundukkan kepalanya dan menggunakan sapu tangan untuk menyeka lumpur dari ujung jarinya. Tanpa mengangkat kepalanya, dia berkata, senjata pengepungan. Pengepungan, Fruit menelan ludahnya. Ia telah menerima misi dari Shen Yanxiao sebelum malam tiba, yang memintanya untuk menjaga kota bawah tanah dengan lebih dari 10.000 iblis sambil menunggu perintahnya. Namun, ia tidak melihat Shen Yanxiao saat ia tiba. Ia hanya melihat banyak rune aneh yang tertulis di alun-alun pusat kota bawah tanah yang kosong. Segera setelah itu, tibalah waktunya untuk menyaksikan keajaiban. Fruit tidak ingin menggambarkan keterkejutan dan kegilaan yang dirasakannya saat melihat lebih dari 80 senjata pengepungan muncul di alun-alun. Dia hanya ingin tahu bagaimana Shen Yanxiao melakukannya. Apakah ini senjata pengepungan milik dinasti Bulan Biru? Fruit pernah berada di wilayah manusia sebelumnya, jadi dia bisa mengenali totem milik dinasti Bulan Biru di balik senjata pengepungan tersebut. Ya, Shen Yanxiao menyeka jarinya dengan serius. Ekspresi Fruit benar-benar ngeri. Apa yang telah mereka lakukan? Fruit, suruh para iblis untuk mengangkut senjata pengepungan ini kembali ke Sun Never Sets sesegera mungkin. Besok, meskipun kita mungkin tidak dapat melindungi kota, kita tidak boleh kehilangan harta karun ini. Perintah Shen Yanxiao. Fruit berbalik dan memberi perintah kepada para setan seolah-olah dia sedang dalam keadaan tidak sadar. Dia merasa seolah-olah sedang bermimpi ketika dia melihat para setan mendorong senjata pengepungan dengan susah payah. Tuan, dari mana Anda mendapatkan senjata pengepungan ini? Fruit menelan ludahnya dan bertanya. Shen Yanxiao berkedip dan berkata dengan jujur, tentu saja dari kubu aliansi 4 negara. Fruit merasa jantungnya hendak melompat keluar. Apakah Shen Yanxiao harus setenang itu? Apakah dia mencuri senjata pengepungan dari kam musuh? Dia benar-benar tidak membelinya dari pasar. Bab 1505, Serangan Balik, dimulai. 1. Fruit praktis melayang menjauh dari kota bawah tanah. Hanya anggota Pantom yang tersisa di kota bawah tanah yang besar itu. Nazi, bisakah kau bersikap lebih bodoh lagi? Qixia mengangkat alisnya dan menatap Tang Nazi. Tang Nazi benar-benar telah menyegarkan kembali garis dasar kebodohannya hari ini. Tang Nazi bergumam, bukankah ini demi alasan keselamatan? Dia berhati-hati, tidak bodoh. Qixia melengkungkan bibirnya dan berkata, bisakah kamu menjelaskan mengapa kamu mengenakan kain penutup wajah setelah meminum ramuan siluman? Rencana Shen Yanxiao sebelumnya telah mengejutkan mereka berlima. Dia tidak bermaksud menghancurkan senjata pengepungan milik aliansi 4 negara. Sebaliknya, dia bermaksud mencuri sejumlah senjata itu. Semua ini berkat sihir pesona yang dipelajari Shen Yanxiao dari benua Dewa Bulan. Gulungan sihir itu dapat menghasilkan berbagai macam efek ajaib jika digabungkan. Beberapa set gulungan sihir yang dikeluarkan Shen Yanxiao kali ini memiliki efek teleportasi instan. 6 gulungan sihir itu dapat membentuk susunan teleportasi kecil yang dapat memindahkan benda mati ke suatu tempat yang tidak jauh dalam sekejap mata. Ini adalah pertama kalinya Qixia dan yang lainnya mendengar tentang susunan teleportasi yang begitu ajaib. Shen Yanxiao yakin dengan rencana ini. Oleh karena itu, begitu malam tiba, dia membawa mereka dan meminum ramuan gaib Grandmaster sebelum menyelinap ke base camp aliansi 4 negara. Namun, Tang Nazi adalah seorang jenius. Sebelum meminum ramuan gaib, dia bersikeras menutupi wajahnya dengan selembar kain hitam. Dia menutupinya dengan baik sehingga bisa memberinya perlindungan lebih. Bahkan jika dia ketahuan, dia tidak akan membiarkan pihak lain mengenalinya. Tapi, angin kencang malam di tanah terlantar telah menerbangkan penyamarannya. Terhadap kebodohan Tang Nazi yang luar biasa, Qixia dan yang lainnya ingin mencekiknya sampai mati. Ini pertama kalinya aku minum ramuan penyembunyian Grandmaster. Bagaimana aku tahu berapa lama itu akan bertahan? Aku hanya mengambil tindakan pencegahan. Tang Nazi masih ingin membantah, tetapi ketika dia melihat ekspresi jijik yang ditunjukkan rekan-rekannya kepadanya, dia langsung merasa bersalah. Menabrak, siapakah yang menyangka angin di tanah terkutuk akan sekencang itu? Degenerasi IQ, Yan Yu mendesah. Xiao Xiao, caramu ini benar-benar ampuh. Jika kau melakukannya beberapa kali lagi, kurasa kita bisa mencuri semua senjata pengepungan dari aliansi 4 negara. Tang Nazi segera mengganti topik pembicaraan. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi pencuri, dan dia telah mencuri sejumlah besar senjata pengepungan.
Memikirkan hal ini, dia merasa puas. Tidak, kenapa? Tang Nazi tercengang. Misi ini bisa dikatakan sempurna. Mereka tidak mengerahkan satu prajurit pun untuk mencuri begitu banyak senjata pengepungan, jadi mengapa mereka tidak bisa melanjutkannya? Kemampuan sihirku tidak memadai. Semua gulungan sihir diberikan kepadaku oleh guru sihirku. Dengan kemampuanku saat ini, aku tidak dapat menyelesaikan penulisan mantra teleportasi sendirian. Shen Yanxiao mendesah. Jika sesederhana itu, dia akan membawa anggota Pantom untuk menimbulkan kekacauan di aliansi 4 negara. Hanya ada sedikit gulungan sihir yang dapat membentuk susunan teleportasi di tangannya, dan dia telah menggunakan semuanya malam ini. Gulungan sihir yang tersisa tidak mampu membentuk susunan teleportasi. Jadi, dia hanya bisa menggunakan metode ini satu kali saja. Jawaban Shen Yanxiao membuat 5 binatang merasa menyesal. Perjalanan pencurian mereka yang tanpa beban sangatlah mengasyikkan. Yang Si, coba lihat apakah kau bisa mengubah jarak efektif senjata pengepungan yang telah diangkut kembali. Senjata pengepungan ini akan digunakan untuk pertahanan Sun Never Sets. Nazi, Xiao Wei, aku punya misi untukmu saat kita kembali. Shen Yanxiao menyipitkan matanya. Pencurian senjata pengepungan akan berakhir di sini. Bab 1506, Serangan Balik, dimulai. 2. Namun, serangan balik Shen Yanxiao hanyalah permulaan. Setengah dari senjata pengepungan dinasti Bulan Biru telah hilang, dan hal itu menyebabkan keributan besar dalam aliansi 4 negara. Semua pasukan mulai lebih memperhatikan senjata pengepungan mereka. Kusun bahkan telah memerintahkan beberapa prajurit untuk berjaga-jaga di senjata tersebut. Mereka hampir saja mengikatkan diri pada senjata itu. Namun kejadian aneh itu tidak terjadi lagi. Segalanya tampak seperti mimpi. Kuda berlapis baja dari aliansi 4 negara terus bergerak menuju Sun Never Sets. Di pihak Shen Yanxiao, Tang Nazi dan Li Xiaowei memimpin semua murid keluarga penyu hitam dan bergegas menuju kota di belakang kota Ashen. Pada saat itu, susunan keluarga penyu hitam akhirnya berguna. Ketika aliansi 4 negara menyerang kota Baizu, Tang Nazi dan Li Xiaowei telah memasang jaring yang tak terhindarkan dalam perjalanan mereka ke kota berikutnya, menunggu aliansi 4 negara memakan umpannya. Beberapa hari kemudian, aliansi 4 negara tiba di tanah yang tampaknya normal ini. Namun, yang menyambut mereka adalah serangkaian formasi yang sangat aneh. Ada hampir 100.000 orang di barisan depan dan mereka terjebak dalam ratusan formasi, tidak dapat melarikan diri. Sebelum Jiang Wan dan yang lainnya sempat menyelamatkan prajurit yang terjebak itu, pasukan tingkat menengah telah memicu jebakan yang terkubur di bawah tanah. Dalam sekejap, serangkaian ledakan terdengar berturut-turut. Api menyembur ke segala arah dan ledakan terjadi silih berganti. Setiap jebakan yang dipicu akan menyebabkan puluhan prajurit terlibat. Untuk sesaat, pasukan pelopor aliansi 4 negara berada dalam kekacauan. Susunan dan jebakan terus-menerus menimbulkan bayangan tragis pada aliansi 4 negara. Apa sebenarnya yang terjadi? Bahkan Si Heng yang paling tenang pun terbakar oleh kecemasan. Jalan di depan penuh dengan jebakan dan mustahil bagi mereka untuk terus maju, apalagi menyeret senjata pengepungan. Sedikit saja kecerobohan akan memicu serangkaian jebakan. Mereka tidak hanya akan menderita banyak korban, tetapi senjata pengepungan mereka juga akan rusak. Para pemimpin keempat negara segera memberi perintah untuk menghentikan laju mereka. Menghadapi jebakan yang tersembunyi dengan baik, mereka hanya bisa mengirim satu regu bunuh diri demi satu regu bunuh diri dan dengan hati-hati menghabisi mereka. Meskipun mengurangi jumlah korban mereka, hal itu juga memperlambat kecepatan mereka. Biasanya, mereka dapat menghancurkan sebuah kota dalam 3 hari. Namun, mereka membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk menghilangkan jebakan. Begitu saja, mereka harus mengorbankan ribuan prajurit hanya untuk menghilangkan jebakan tersebut. Keempat komandan itu mengutuk 18 generasi leluhur Shen Yanxiao di dalam hati mereka. Setiap kali mereka beradaptasi dengan metode Shen Yanxiao, dia akan menggunakan metode baru untuk menghadapinya. Dan setiap kali, dia akan membuat aliansi 4 negara hampir menangis. Aliansi 4 negara bekerja keras untuk memeriksa jebakan, tetapi Tang Nazi dan Li Xiaowei tidak bersantai sedikitpun. Mereka mengatur segala macam jebakan di jalan-jalan setiap kota, yang merupakan spesialisasi keluarga kura-kura hitam. Untuk itu, Tang Hao menyumbangkan semua stok di gudang keluarga kura-kura hitam. Akumulasi ribuan tahun keluarga bangsawan sudah cukup bagi prajurit aliansi 4 negara untuk menderita. Pada saat yang sama,
Yang Si memimpin semua pandai besi dari keluarga Naga Biru untuk memodifikasi lebih dari 80 senjata pengepungan yang telah mereka sita. Ia berdoa agar mereka dapat menyelesaikan modifikasi tersebut sebelum pertempuran terakhir untuk melindungi keselamatan Sun Never. Sets, Bab 1507, Serangan Balik, dimulai. 3. Hari-hari aliansi 4 negara bisa dikatakan menyedihkan. Meskipun mereka telah memenangkan beberapa pertempuran berikutnya, seperti sebelumnya, mereka bahkan tidak mendapatkan apapun sebagai balasannya. Di bawah gangguan berbagai susunan dan jebakan, para komandan aliansi 4 negara merasa mereka menjadi gila. Pertarungan ini sungguh menyebalkan. Bahkan Jiang Wan telah mengubah permusuhannya terhadap Shen Yanxiao dari kebencian nasional menjadi kebencian sebagai individu. Dia berharap bisa menyeret anak kecil yang licik ini keluar dan menghajarnya habis-habisan. Di base camp aliansi 4 negara, keempat komandan gelisah. Meskipun ribuan korban tidak berarti apa-apa bagi mereka, mereka akan runtuh jika disiksa seperti ini. Ini mirip dengan perkelahian antara dua orang. Yang satu jelas kuat dan dapat menghancurkan pihak lain hingga mati dengan satu tangan, tetapi pihak lain cukup pintar untuk menghindari konfrontasi langsung dengannya dan akan datang untuk menamparnya tanpa alasan. Meskipun tamparan ini tidak dapat membunuh, perasaan ditampar di wajah sungguh menyebalkan. Penatua Wen dan Kusun, yang selalu berselisih satu sama lain, terpaksa duduk bersama dan membahas tindakan balasan terhadap metode buruk Shen Yanxiao. Sang bijak dari Istana Bintang pecah duduk di dalam tenda dan memandangi keempat panglima yang tampak tidak baik-baik saja. Sage, apakah Istana Bintang rusak benar-benar tidak akan mengambil tindakan? Shen Yanxiao benar-benar menjijikkan. Kita harus selalu waspada setiap hari saat berjalan. Aku ingin tahu apakah Istana Bintang rusak punya cara untuk menghadapinya. Kusun ingin menangis. Hingga saat ini, dialah yang paling banyak menderita kerugian. Hanya tersisa kurang dari sepertiga senjata pengepungannya dan hampir 150.000 prajuritnya telah tewas. Dia bahkan tidak sempat melihat Shen Yanxiao, tetapi dia sudah kehabisan banyak kekuatan tempurnya. Dia berharap bisa membeli sepotong tahu dan memukul dirinya sendiri sampai mati. Sang bijak menatap Kusun dengan tenang dan berkata perlahan, "Apa yang ada dalam pikiranmu? Mengapa kau tidak memberitahuku?" Penatua Wen memberanikan diri dan berkata, "Apa yang dikatakan Markis Kusun masuk akal. Kita tidak bisa terus menyia-nyiakan sumber daya kita seperti ini. Kita sudah kehilangan cukup banyak senjata pengepungan. Berdasarkan situasi saat ini, akan cukup bagus jika kita masih memiliki 400 lebih senjata pengepungan yang tersisa saat kita tiba di Sun Never Sets. Meskipun kita telah meminta lebih banyak senjata pengepungan dari negara, masih akan butuh waktu bagi mereka untuk tiba sebelum kita tiba di Sun Never Sets. Saya khawatir begitu perang dimulai, kita tidak akan dapat menghancurkan Sun Never Sets dalam satu serangan." Selama ini, para komandan dari keempat negara itu telah menahan amarah mereka. Selain mencela sikap tidak tahu malu Shen Yanxiao, mereka juga tidak puas dengan Istana Bintang rusak yang hanya berdiam diri. Sang bijak berkata, "Semuanya, jangan khawatir. Saat kita tiba di Sun Never Sets, Istana Bintang rusak pasti akan mengulurkan tangan membantu." Namun, situasi saat ini tidak dapat diubah oleh kemampuan satu orang saja. Bahkan jika lebih banyak orang bijak dari Istana Bintang rusak datang, saya khawatir kita tidak akan dapat membalikkan keadaan. Keempat pemimpin itu diam-diam mengerutkan bibir mereka. Sungguh cara yang bagus untuk mengatakannya. Jika mereka bertarung di Sun Never Sets, siapa yang tahu apakah Broken Star Palace benar-benar akan mengirim orang ke sana. Sekalipun mereka mengeluh, mereka tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Istana Bintang rusak. Seolah-olah dia telah merasakan pikiran dalam hati Jiang Wan dan yang lainnya, Sage melanjutkan. "Sebenarnya, jika kamu tidak mau membiarkan prajuritmu menyelidiki jebakan itu, aku punya cara, tetapi aku tidak tahu apakah kamu bersedia." Keempat komandan saling memandang. Pada akhirnya, Jiang Wan yang bertanya, "Apa metodenya? Tolong beritahu kami."